Indonesia tentu memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya. Hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi ancaman dan sebaliknya memiliki potensi keunggulan dan kemanfaatan. Potensi ancaman yang didapatkan dari wilayah yang berciri Nusantara ialah sebagai berikut. 1. Produk dari Indonesia sepertinya sudah tersaingi oleh produk negara lain, padahal Indonesia mampu memproduksinya. 2. Adanya klaim kebudayaan oleh negara lain. 3. Adanya celah keamanan wilayah, yaitu munculnya terorisme. 4. Menimbulkan keretakan di antara individu dan organisasi. Kelima, kesenjangan makna antara produser dan masyarakat sebagai mitra. Adapun potensi ancaman berdasarkan sektornya terhadap keamanan nasional, yaitu pertama, ancaman militer. Secara tradisional, ancaman militer merupakan prioritas tertinggi yang menjadi perhatian dari keamanan nasional. Hal ini dikarenakan ancaman militer dengan menggunakan kekuatan bersenjata yang dapat memusnahkan. Yang kedua yaitu ancaman politik. Ancaman ini ditujukan kepada stabilitas kinerja institusi negara. Tujuan mereka itu cukup luas, dari mulai menekan pemerintah lewat kebijakan-kebijakan tertentu, penggulingan pemerintah, dan menggerakkan kekacauan bumi. 3. Ancaman ekologi merupakan ancaman dari bencana alam seperti banjir, longsor, hujan badai, dan gempa bumi. 4. Ancaman ekonomi. Masalah utama dari ide tentang keamanan ekonomi adalah berlangsungnya kondisi normal dari aktor-aktor pelaku pasar tanpa gangguan persaingan tidak sehat dan ketidakpastian. Terakhir, yaitu ancaman sosial. Ancaman sosial terhadap keamanan nasional biasanya datang dari dalam negeri. Keamanan sosial ialah mengenai ancaman terhadap keberlanjutan dari perubahan nilai, budaya, kebiasaan, dan identitas etnik. Selanjutnya, kita membahas potensi keuntungan yang diperoleh dari wilayah berciri Nusantara. Keuntungan letak geografis Indonesia merupakan letak yang strategis sehingga menimbulkan pengaruh bagi Indonesia secara ekonomi, sosial, dan budaya. Karena wilayah Indonesia sangat strategis sehingga dilalui jalur perdagangan dan pelayaran dunia, antara lain negara-negara Asia Timur dengan negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan India, serta jalur perdagangan antara Asia ke Australia dan Selandia Baru. Kapal-kapal dagang dari Jepang, China, dan negara Asia Timur lainnya yang menuju ke Eropa melalui Indonesia dan juga sebaliknya. Karena Indonesia juga menjadi jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia. Dampak bangsa Indonesia telah menjalin interaksi sosial dengan bangsa-bangsa lain sejak lama. Selain interaksi dalam bidang perdagangan, terjadi interaksi dalam bidang sosial dan budaya di Indonesia, sehingga pengaruh budaya asing masuk ke Indonesia. Selain itu, dengan potensi sumber daya alam melimpah Indonesia, ibarat istana di dalamnya tersimpan harta karun. Apalagi dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di sepanjang garis khatulistiwa, memungkinkan memiliki keragaman hewan dan tumbuhan. Adapun potensi keuntungan yang lain dari wilayah yang berciri Nusantara. Yang pertama, penyaluran tuntutan dan pemeliharaan tinggi, partisipasi masyarakat yang tinggi. Yang kedua, Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara yang hanya dimiliki oleh negara Indonesia. Yang ketiga, ekonomi Indonesia berstruktur ekonomi agraris, lebih dari 50% GPD berasal dari sektor primer, sehingga pendapatannya sangat tergantung pada fluktuasi produksi sektor primer tersebut. Yang keempat, memiliki ciri khas tersendiri seperti suku dan ras. Dan yang terakhir, banyaknya aparatur penegak hukum di Indonesia. Adanya potensi ancaman yang mungkin saja muncul karena wilayah yang berciri Nusantara, apalagi luas wilayah tentu saja memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya. Selain itu, ada pula potensi ancaman berdasarkan sektornya terhadap keamanan nasional. Maka, dari itu sebagai warga yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kita harus saling menjaga satu sama lain dari ancaman tersebut walaupun kita berbeda ras, suku, dan agama. Selain potensi ancaman, tentu ada pula potensi keuntungan yang didapat dari wilayah yang berciri Nusantara. Keuntungan letak geografis Indonesia dikarenakan letak yang strategis menimbulkan banyak pengaruh. Pengaruh tersebut seperti pada sektor ekonomi, sosial, serta budaya. Indonesia yang terkenal akan jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan, berdampak pada timbulnya interaksi sosial dengan bangsa lain sejak lama. Untuk itu, perlunya rasa syukur untuk menjaga fasilitas negara, sumber daya alam yang melimpah, dan interaksi antar warga negara. Negara kepulauan Oke, satu kali kalau ndak ada nih.